Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Kali ini kita sudah masuk bab yang terakhir, yaitu temanya tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan Indonesia. Di sini kita ada 3 tema. Saya boleh pinjam spidolnya, Mas? Mata, Mas. Lah ngene iki golek nang omah yo guweton. Kok yang masak ini kan ngaturnya ya ampun, Iya mengatur yang di sini. Sama? Batin. Ngulang wong. Oh iki lho. Sarang masuk Lebu apa mas? Apa ada yang lebu? Apa ada yang lebu? Hei John, Mas Yuki mesti ikut mesti apa? Sama. Bisa dibaca ya? Terus aja gitu. Ya, saya mau tanya sebentar sama kalian. Tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ada yang tahu isinya Sumpah Pemuda atau tidak? Mas Yogi dengan Bentar, yang sini dulu. Baris pertama apa bunyinya? Dibaca bersama-sama ya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Namun adik-adik perlu kalian ketahui sebelum Sumpah Pemuda diresmikan, Indonesia mengalami banyak perjuangan sebelumnya. Di sini ada 5 faktor, 5 contoh. Kalian nggak ada paket ya? Ya, ini materinya yang terakhir, jadi saya banyak mohon perhatiannya sebentar. Jadi saya banyak menyampaikan materi saja, tidak memberi tugas. Yang pertama adalah perluasan pendidikan. Kalian tahu siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Iya,
Siapa yang bisa angkat tangan? Mas Tegan. Kita beri. Untuk saya kata-kata. Yang itu loh semboyannya Iya jadi Wantara. ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso keturi handaya. Siapa? Hajar Dawati. Ya, nama kamu siapa? Asli di Purnawang Senang. Ya. Mas, aku itu Mas. Coba aku Kamu telat. Nanti ada pertanyaan lagi. Santai. Jadi kamu Cak, woi, halo. Jadi zaman dulu itu yang bisa sekolah pas zaman Belanda itu hanya anak-anak, ya anak-anak laki-laki dan itu pun keturunan bangsawan. Kalau bukan keturunan bangsawan, bisanya sekolah sampai SD saja. Jadi pahlawan-pahlawan itu ya rata-rata anaknya orang bangsawan kalau menurut saya. Tapi pahlawan kesiangan. Mas Idola Mas Idola Mas Pak Wadi. Apa? Kowe bener Pak Wadi kok. Maaf, sama isi ya. Mas kalau tuh itu kan aku Mas. Lo niken saling diri ya. Iya, no. Susu Mas Pak Tarani. Yang kedua adalah kegagalan perjuangan. Ini toh yang di sini. Tak kira punya dua itu. Mas bisa. Siji ae iki tenan lho. Ada yang gabut. Berdua boleh. Bertiga boleh. Berlima. Satu kelas itu namanya bolos. Yang kedua adalah kegagalan perjuangan. Kalian kan kemarin saya suruh buat peta konsep kan? Yang pertemuan kemarin kan itu banyak nama-nama pahlawan dari berbagai daerah. Iku kenapa sih kok nggak bisa mengalahkan penjajah? Karena mereka tidak bersatu, guys. Loh, kurang hebat apa? Contohnya kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin. Kan itu semua kan pahlawan yang hebat, cuma menyerangnya sendiri-sendiri. Yang dimaksud sendiri-sendiri itu tidak bersatu semuanya. Jadinya kurang maksimal dalam penyerangannya. Sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik? Alhamdulillah, betul Mas. Lanjut ya. Soal-soal ini kan Easy. Yang ketiga adalah perasaan senasib. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 4,5 tahun. Itu penderitaannya sungguh di luar nalar ya. Kalian aja diputusin pacar sudah nangis 7 hari 7 malam. Oh. dengan
Jadi para pemuda di seluruh Indonesia itu memiliki satu semboyan, yaitu sebentar, yaitu perasaan senasib untuk mengusir penjajah. Apa yang dimaksud perasaan senasib? Perasaan senasib itu yang dimaksud perasaan senasib kekerasan, terus politik, ekonomi. Orang Indonesia itu pokoknya dipandang seperti hewan lah oleh penjajah. Jadi kita sekarang patutnya bersyukur bisa hidup yang layak ya. Ya, saya lanjut ya adik-adik. Yang keempat yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. Kan tadi warga pribumi atau warga lokal dikasih pendidikan sama orang Belanda. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi orang-orang yang pintar tersebut bisa mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menggerakkan semangat warga Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Banyak sih sebetulnya organisasinya, saya spill sedikit-sedikit ya. Contoh organisasinya yaitu yang besar itu kalian udah tahu ada dua. Yang pertama adalah Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912. Dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Oke. Jadi pendidikan itu sangat penting anak-anak. Jadi kalian kalau bisa belajar itu yang sungguh-sungguh, biar kalian bisa lulus dengan nilai yang baik, bekerja yang baik, habis itu menikah. Ya, lanjut ya. Ya. Yang kelima adalah berkembangnya berbagai paham baru. Di sini paham-pahamnya ada 4, yaitu paham yang pertama Islamisme. Islamisme itu sudah terlihat dari kata-kata yang pertama yaitu Islam, berarti paham tentang keislaman. Yang kedua adalah paham nasionalisme. Nasional berarti cinta tanah air, berarti pahamnya tentang tanah air. Yang ketiga adalah liberalisme. Liberal itu berarti, bentar saya lupa guys. Liberal itu berarti hak kekuasaan. Yang termasuk negara liberal itu negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris, Ngawi. Yang keempat adalah sosialisme. Kalian tahu nggak apa yang terjadi di tanggal 30 September 1965? Ada gerakan apa namanya? Ya, G30S. Itu partai itu apanya? Maksudnya pahamnya itu paham sosialis yang dibawa dari Rusia. Jadi Rusia itu pencetus PKI itu asalnya dari Rusia asli. Tuh, lanjut ya. Ya adik-adik, jadi yang keenam adalah peristiwa dan pengaruh dari luar negeri.
ada dua peristiwa penting, yaitu Jepang menang perang atas Rusia pada tahun 1905. Kalian tahu Jepang kan? Ada yang bisa bahasa Jepang? Selain saya bukan ibu. Ya, yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme. Jadi kalau Indonesia itu tidak ada organisasi tersebut, mungkin sampai sekarang pun masih tetap dijajah oleh Jepang. Kalian semua jadi wibu, termasuk saya. Kalau perang dunia kedua itu Jepang menang, kita tetap dijajah Jepang sampai sekarang. Itu ya adik-adik. Lanjut ya ke subbab selanjutnya ya. Agak membosankan tapi tidak apa-apa lah. Iya. Ini materinya rapi kok materi. Ya, kita baca satu-satu ya. Yang pertama adalah Budi Utomo. Kalian pernah mendengar namanya Budi Utomo atau belum? Pernah. Di mana? Ya, betul. Budi Utomo itu adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda. Tujuannya itu ya agar anak-anak pribumi bisa sekolah kedokteran seperti orang-orang Belanda juga. Organisasi ini dibentuk tanggal 20 Mei 1908. Lanjut yang kedua. Bisa agak kondusif sebentar ya. Yang kedua adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam itu organisasi di bidang perdagangan, khususnya di daerah Jawa dan sekitarnya. Sebetulnya organisasi ini bergerak di bidang perdagangan saja, tapi lambat laun
bergerak di bidang nasionalis karena tuntutan dari partai-partai lainnya. Sarekat Islam ini pengikutnya cukup banyak, mencapai 800.000 pengikut. Sarekat Islam dibentuk pada tahun 1923. Itu. Yang ketiga adalah Indische Party. Adalah ini juga organisasi bergerak di bidang politik. Ini penggagasnya ada 3, yaitu Louis Dekker, Soehardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini dibentuk tanggal 25 Desember 1912. Yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Halo. Jadi organisasi Perhimpunan Indonesia ini dibentuk karena ada sekumpulan atau lebih orang Indonesia yang bertempat tinggal di Belanda. Jadi orang Indonesia ada yang tinggal di Belanda juga mendirikan organisasi tersebut. Ada apa? Ya, tolong dikondisikan ya, adik-adik. Yang terakhir adalah PNI. PNI adalah singkatan dari Partai Nasional Indonesia. Didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan dipimpin oleh presiden pertama kita yang bernama Soekarno Hatta. Betul. Mas, mancing masul. Ya, bentar lagi ya. Itu apa? Oke, kita masuk yang ke subtema yang ketiga, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Jepang. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh mengalami
bangsa Jepang pada tanggal 10 November 1942. Rakyat Aceh melakukan perlawanan, namun dapat dibendung oleh pasukan Jepang. Dalam peperangan ini, yaitu pemimpin rakyat Aceh saat itu, Tengku Abdul Jalil, ditangkap pihak Jepang dan ditembak mati. Dibunuh. Ya, dibunuh mati. Mati. Yang kedua, perlawanan Singapana di Jabar, dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 24 Februari 1944. Saya agak percepat ya. J. Yang ketiga adalah perlawanan Indramayu. Pada bulan Juli 1944, pihak Indramayu dipimpin oleh Haji Madrian berperang dengan pihak Jepang. Waalaikumsalam. Nah, tas latihan mas. Oh, iya. Dan yang terakhir ini adalah saya cukup bangga anak-anak, bentar ya, karena ternyata di kota kita itu pernah ada tragedi yang besar, Gitu kan itu loh mas. yaitu tragedi pemberontakan PETA. Saya mau tanya, pemimpin pemberontakan PETA namanya siapa? Megawati. Ya, Suryati. nama lengkapnya? Namanya Sudarjo Supriyadi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Dengan pembelajaran kita hari ini, semoga adik-adik bisa menyerap Mas Projen pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Jadi ada pesan-pesan sedikit dari kakak ya. Napa niku mas? Sama. Janganlah berhenti nakal. Jadi para pejuang itu memperjuangkan mati-matian kemerdekaan bangsa Indonesia itu dengan tumpah darah. Kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka Siap. agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat, lebih baik ke depannya. Amin. Kita harus memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai generasi muda harus bisa memilih hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif. Di zaman sekarang itu, di usia kalian itu sangat rentan untuk terkena pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan. Jadi kalian harus bisa menfilter dengan baik agar kalian tidak terjerumus ke dalam Pengaruh buruk. pengaruh buruk. Mabuk nih ra oleh. Jadi dan satu lagi, kalian harus bisa apa ya? Ya Allah, cuak. Janganlah. Ya, dan kalian ini juga harus memiliki pedoman, yaitu gotong royong, Saling membantu, menghargai dan menghormati yang lebih tua. tua. Oke. Dan yang satu lagi, saya ada kata-kata yang tidak begitu penting, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita rindu, merdeka atau mati. Salam sosial. Oke.